Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih saya wabarakatuh. ucapkan kepada Ketua atau Kepala P3M, Bapak Wardika. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran P3M dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman dosen yang sampai selesai menyelesaikan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakatnya. Izinkan saya untuk menyampaikan seminar hasil dari penelitian kami atau saya beserta dengan tim terkait tentang kajian literatur review. Ya, baik. Berikut adalah outlines yang mungkin nanti akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Di sana ada saya sampaikan tentang judul penelitiannya apa, kemudian target luarannya apa, terus apa saja motivasi dan kenapa memilih topik tersebut. Dilanjut dengan apa saja survei terkait yang relevan dengan penelitian kali ini. Kemudian yang terpenting adalah kontribusi dan novelty ya dari penelitian yang dilakukan dan kami sampaikan sedikit tentang hasil dan luarannya. Baik, yang pertama adalah judul penelitiannya adalah kajian literatur tentang tantangan teknik dan tren simple knowledge graph question answering ya. Jadi penelitian ini sifatnya penelitian dasar atau fundamental ya. Nah, penelitian SLR ini adalah penelitian yang dilakukan sebelum melakukan suatu penelitian terkait topik tertentu ya, karena tujuannya memang SLR untuk mendapatkan insight dari beberapa state of the art yang ada terkait topik tertentu. Ketua penelitinya saya sendiri, kemudian di sini kami tidak mendapatkan hibah dari manapun ya, dalam arti menggunakan anggaran mandiri atau pribadi. Kemudian di sini kita juga melibatkan anggota dari kampus lain, dalam hal ini Universitas Indonesia, yaitu Bapak Adila Alfa-Krisnadi, PhD. Oke, target luarannya pada saat meneliti atau merencanakan melakukan penelitian ini adalah publikasi ya. Sebagaimana memang di para dirjen tentang BKD itu target luaran adalah publikasi begitu ya. Sehingga dengan ini kami menargetkan luaran dari penelitian ini adalah publikasi ke jurnal internasional bereputasi. Nah, ini kami targetkan Q2 ya, Q2 di level Scopusnya. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah kenapa sih mengambil riset ini topiknya gitu. Jadi ini kita bisa katakan sebagai motivasi ya. Kemudian di sana kan ada complex question. Kenapa sih nggak complex question yang dibahas, tapi simple question? Alasannya adalah yang pertama, riset knowledge graph question answering atau KGQA ini saat ini masih menarik ya, masih menarik para peneliti, khususnya peneliti di bidang knowledge graph. Sebagaimana kita ketahui di sana kita ada beberapa mesin pencari tentunya ya, ada Google ya, ada yang lainnya. Nah, ini Google seperti ini tuh sebetulnya mesin pencari juga gitu. Nah, sebagaimana KGQA ini juga mesin pencari, akan tetapi dia berbasis knowledge graph. Nah, sebetulnya kalau kita teliti bagaimana cara kerja Google, itu sudah mendekati atau memanfaatkan knowledge graph yang ada. Hanya saja untuk proses pencariannya dia masih menggunakan keyword base. Nah, sehingga di sini memang agak berbeda. Kemudian, kenapa bukan complex question gitu, simple question? Alasan yang paling mendasar adalah simple question itu adalah dasar atau pembentuk dari complex question. Jadi sebetulnya sebuah complex question itu tersusun dari dua atau lebih simple question. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan sebuah kasus atau isu dari simple question, maka sebetulnya itu bisa disubstitusikan atau bisa di-expand menjadi complex question, karena sebetulnya adalah complex question itu adalah kumpulan dari simple question. Kemudian motivasi yang ketiga adalah riset ini masih meninggalkan beberapa isu penting. Jadi pengembangan simple knowledge graph question answering atau kita singkat SQA ini bukan berarti sudah comply atau komplit dan sudah tidak meninggalkan isu. Artinya sudah tidak challenging lagi, tetapi di sana masih banyak isu atau challenge ya. Nah, sehingga di sana masih menarik gitu untuk dicari kira-kira apa saja state of the art-nya. Digabung beta. Nah, kemudian selanjutnya oleh karena itu
maka dibutuhkan sebuah literatur gitu ya, sebuah literatur review yang membutuhkan atau memberikan insight kepada peneliti tentang gambaran secara menyeluruh untuk dalam periode waktu tertentu. Nah, sayangnya ya di paper yang ada sekarang ini belum ada ya literatur yang fokus pada kajian literatur pada KG-SQA, sehingga dengan ini kami peneliti berinisiatif untuk melakukan kajian literatur review terhadap sistem KG-SQA yang ada, ya begitu. Kan bannya punya Nah, datanya. sebetulnya, ada beberapa survei terkait tentang kajian literatur review tentang KG-QA, akan tetapi ya nanti akan disampaikan bagaimana perbedaannya. Ya. Di sini ada tiga survei, ada tiga survei paper ya yang berkaitan dengan KG-QA sistem. Yang pertama adalah Hofner et al. Tahun 2018. Ya, survei ini mereview 72 sistem KG-QA ya dalam waktu 5 tahun. Ya. Nah, tetapi dia fokusnya itu hanya satu periodenya 5 tahun, kemudian surveinya itu tidak melakukan diskusi pada setiap KG-QA yang ada. Maksudnya diskusi dalam hal ini apa sih kekuatan dari setiap sistemnya gitu ya. Kemudian kelemahannya apa? Kemudian rekomendasi ke depannya apa? Challenge yang masih tersisa apa? Itu tidak di-elaborate sama Hofner gitu. Selanjutnya ada paper survei yang kedua ada Diefenbach ya. Ini agak Hofner, hanya saja di sini agak lebih terbaru sih sampai dengan tahun 2020. Nah, tapi sayangnya survei ini lebih fokus pada KG-QA yang dievaluasi menggunakan Colt series. Colt ini adalah sebuah benchmark yang digunakan untuk mengukur sebuah performa dari sebuah sistem KG-QA. Nah, dia hanya fokus pada Colt series. Jadi KG-QA yang diukur atau dievaluasi menggunakan benchmark yang lain dia nggak cover di situ. Kemudian survei paper yang ketiga terkait KG-QA ada Fu et al. Nah, sebetulnya ini agak mengcover lebih ini gitu, lebih banyak dibandingkan dengan Diefenbach, akan tetapi dia ternyata belum dipublikasikan gitu ya. Jadi sebetulnya ya kalau belum dipublikasikan ya asumsinya berarti tidak ada gitu. Sehingga dari ketiga paper survei ini dapat ditarik kesimpulan belum ada paper survei yang fokus pada mengkaji review terhadap literatur terkait KG-SQA, sehingga dengan ini maka itu kita bisa jadikan sebagai novelty dan kontribusi. Jadi kontribusi dan novelty kita adalah pertama sebagai paper survei pertama yang fokus pada KG-SQA, yang kedua adalah cakupan dari survei kami itu lebih luas ya. Dari tahun saja kita dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, satu dekade terakhir, kemudian tidak hanya fokus pada Colt series saja, kemudian kita juga melakukan elaborasi yang lebih luas dan lebih advance terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari setiap sistem KG-QA yang telah dikembangkan oleh peneliti, kemudian kita juga memberikan rekomendasi yang insightful kepada para pembaca. Nah, selanjutnya hasilnya itu apa namanya? Yang pertama adalah kita dari penelitian itu kita bisa mengetahui ya tren penelitian sistem KG-SQA dalam kurun waktu satu dekade terakhir itu seperti apa gitu ya. Isunya apa, yang sering atau banyak dikerjakan oleh peneliti apa, yang paling menarik. Kemudian yang masih tersisa, yang belum terselesaikan apa. Itu kita dari penelitian ini kita bisa mendapatkan itu. Kemudian yang kedua ditemukannya beberapa isu tadi ya, isu terkait. Jadi dalam suatu buah penelitian itu kan pasti ada beberapa isu yang mungkin solved dan mungkin unsolved. Nah, dengan penelitian ini kita bisa mengetahui ya dari satu dekade terakhir ini para peneliti setelah melakukan apa dan sudah mengadres masalah apa saja, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau sudah berhasil, kalau belum berhasil, apa saja yang belum berhasil? Itu kita jadikan sebagai isu di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya kita memberikan rekomendasi gitu ya, memberikan rekomendasi kepada para peneliti yang interest dengan pengembangan KG-SQA ke depannya seperti apa, sehingga si peneliti itu bisa mendapatkan insight yang yang bermanfaat ya bagi para peneliti untuk mendapatkan gambaran arah penelitian selanjutnya seperti apa. Luaran. Nah, dari target yang ditargetkan
dari penelitian ini adalah publikasi Q2. Alhamdulillah di sini kita sudah accepted dan published ya ke sebuah jurnal Q2 yaitu Information dengan judul Challenge Technique and Trend of Simple Knowledge Graph Question Answering a Survey. Jadi sebuah survei. Nah, ini berikut adalah kami sampaikan beberapa lampiran ini sertifikat publikasinya bahwasanya ini sudah dipublikasikan. Kemudian di sini skor citasinya, skor citasi di Scopusnya itu ini menunjuk, ini kita lihat persentil ya. Di sini bagian bawah ini ada set score rank, di bawahnya ada rank persentil ya. Di sini ada 54 ya. Nah, 54 ini udah Q2. Nah, ini mungkin sekedar apa sih namanya? Sekedar info saja. Jadi kita mungkin jangan terlalu berfokus pada skimago gitu ya. Kita mungkin para dosen atau peneliti kita bisa menjadikan skimago JR itu sebagai media untuk mencari jurnal yang terindeks Scopus gitu. Itu sah aja. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, skimago JR ini pihak ketiga gitu. Sehingga apa? Pihak ketiga ini ada kemungkinan belum diupdate gitu ya. Jadi bisa saja di skimago itu Q2 tetapi ternyata dia sebetulnya di Scopusnya misalnya di skimagonya Q3 bisa jadi di Scopusnya itu sebenarnya sudah naik peringkat menjadi Q2. Nah, seperti contoh information journal ini kan di skimagonya Q3 nih. Tetapi ketika kita lihat ke indeksnya secara langsung ternyata dia ada di persentil 54 nih. 54 ini berarti Q2. Jadi persentil ini mungkin 0 sampai 25 itu Q3 ya. Q4, 26 sampai 50 itu Q3, 51 sampai 75 itu Q2, di atas itu adalah Q1. Jadi bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa jadi informasi yang tersedia dalam skema GoJR itu belum terupdate. Atau bahkan sebaliknya, misalkan di skema GoJR-nya Q2 gitu ya. Ternyata pas di indeks, pas dilihat di pengindeksnya secara langsung ternyata dia Q3. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini kalau saya pernah lihat itu Fluid ya, Fluid Journal ya. Di skema GoJR-nya itu dia Q2, tapi ketika dicek langsung ke indeksnya di Scopus udah turun dah dari Q3. Atau bahkan paling terburuknya adalah di skema GoJR itu terindeks, tetapi pas dicek ke Scopus ternyata sudah dihapus dari Scopus, artinya sudah tidak memenuhi syarat untuk terindeks di Scopus. Ini juga kasus nyata ini temannya. Jadi teman itu melakukan publikasi, ya dia mencari publikasi venue-nya itu dari skema GoJR, kemudian memilih salah satu jurnal, di situ masih terindeks Scopus gitu ya. Kemudian dipublish dan accepted dan publish. Nah, ternyata pas diajukan untuk syarat sidang, ternyata itu tidak diterima karena pas dicek Scopus itu sudah obsolete atau sudah sudah dikeluarkan dari Scopus. Nah, artinya bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita boleh saja kita menggunakan skema GoJR sebagai data awal, tapi perlu di-recheck ya, ulang ke pengindeksnya. Barangkali seperti itu. Demikian. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.